Renungan Sabat 1 RIT tahun 2025. Ku masuk dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu, ku sembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Ku masuk dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu, ku sembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa ku hidup di dalam hati-Mu, hanya hidup di dalam firman-Mu yang ku mau. Yesuslah jalan kebenaran dan kehidupan. Yesuslah jalan keselamatan bagi setiap orang. Yesuslah jalan kebenaran dan kehidupan. Yesuslah jalan keselamatan bagi setiap orang. Terima kasih Bapak Yahweh, berbicaralah kepada kami mempelai kudus-Mu Adoni Somasya pada saat ini di ibadah Sabat ini. Kami mempelai kudus-Mu Adoni Somasya siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adoni Somasya Wirokodes, kami sambut Dafar Adoni Sohamasya. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk mempelai Adoni Somasya. Sabat Salam buat kita semua, mempelai Adoni Somasya yang hadir secara offline maupun juga secara online. Ya, puji Bapak Yahweh, kita sudah memasuki bulan baru ya, 1 Maret 2025. Kita akan masuk ke visi misi ya, hierarki Samaim dan latar belakang historikal dari pelayanan YYRH Ministry, supaya setiap kita yang mendengar tidak lupa ya, karena setiap Sabat saya selalu menyampaikan introduction ya, pendahuluan ini, supaya nanti kita bisa mengikutinya di belakang ketika Dafar Elohim yang hari ini akan disampaikan. Sebagaimana yang selalu saya sampaikan, visi kita adalah masuk ke Samaim dengan kondisi hidup-hidup. Ya, kita diangkat hidup-hidup masuk ke Samaim. Artinya kita tidak mengalami kematian. Ya, banyak manusia di dunia ini ya tidak mengerti dan juga tidak percaya. Ya, karena manusia selalu mengatakan orang mati dulu supaya bisa dibangkitkan, ya. Tetapi ini tidak ya. Kita tidak mengalami kematian, dan itu banyak firman-Nya ya. Cuma firman-Nya rata-rata itu tidak disingkapkan ya, sebagaimana yang pernah saya sampaikan, seperti di Yohanes 14 ayat 1 sampai 6 itu jelas ya. Ketika tempat itu sudah ada, ya, tempat yang disediakan oleh Adoni Sohamasya, maka dia akan datang untuk menjemput kita. Ya, pengertian menjemput di sini itu adalah rapture, ya, dijemput hidup-hidup, ya, bukan dijemput oleh malaikat atau oleh angin badai atau oleh kereta kuda, ya. Karena peristiwa rapture adalah yang menjemput kita adalah Pencipta kita, ya. Ini peristiwa yang terbesar di dalam sejarah dunia dan Samaim, ya. Dan ini peristiwa sekejap mata, ya. Sebagaimana yang saya sampaikan, ini peristiwa sekejap mata. Peristiwa hitungannya detik.
Artinya kalau tidak di rapture pada detik itu berarti tidak di rapture untuk selamanya, ya. Artinya tidak diangkat lagi hidup-hidup, ya, dan harus mengalami yang namanya masa aniaya, masa triple six, atau masa kesusahan besar, atau post tribulasi, ya. Itu istilah-istilah di luar sana, ya. Kita memiliki pelayanan kantor pusat itu di Samaim, Yerusalem Baru, ya. Ini yang harus kita pahami, ya. Jadi kita ini diutus, ya. Jadi kita bukan membuat pelayanan ini dari diri kita atau dari orang lain, tidak, ya, dari manusia lain, tidak, ya. Kita diperintahkan dari Samaim, dari Adoniswa, untuk membangunkan mempelainya supaya menyambut kedatangan Adoniswa Hamasya, ya. Ini yang selalu saya sampaikan, ya. Karena apa? Karena ternyata mempelai-mempelai Adoniswa Hamasya di zaman akhir ini banyak yang tidur, ya. Tidur dalam arti mereka itu sebenarnya sudah dipilih, ya, tetapi mereka tidak tahu arti dari keselamatan, ya. Makanya saya disuruh berteriak, dan itulah tandanya, ya. Berteriak itu bisa berarti memperingatkan, bisa berarti berjaga-jaga, bisa berarti mempersiapkan diri. Itu adalah perintah, ya. Makanya pelayanan kantor pusat kita di Samaim, karena kita memiliki Gembala Agung Sinode Pusat adalah YYRH Ehad, Yahweh Yeshua Ruach Kodes Ehad, satu adanya. Dan kita memiliki misi adalah siap untuk masuk ke Samaim dalam kondisi hidup-hidup, atau siap untuk di rapture, siap untuk dijemput, dan siap untuk menyambut kedatangan Adoniswa Hamasya, ya. Jadi misi kita adalah ready to rapture, ya. Dan rapture ini waktunya sudah sangat dekat, ya. Ada kemungkinan besar terjadi di tahun 2025 ini, ya. Masalah bulan dan tanggalnya saya tidak bisa sampaikan di sini, ya. Tetapi artinya rapture ini akan terjadi tahun 2025, kemungkinan besar, karena tanda-tandanya sudah akan digenapi, ya. Itulah misi kita. Lalu kita lihat hierarki di Samaim, ya. Di Samaim itu hierarki yang tertinggi adalah tahta, ya, tahta Elohim, ya. Di tahta itu yang duduk adalah YYRH Ehad, ya, dan mempelai Hamasya. Siapa itu mempelai Hamasya? Inilah nanti yang akan di rapture, ya. Ini yang akan didudukan, ya, yang diangkat hidup-hidup tadi, yaitu kita mempelai Hamasya yang akan di rapture hidup-hidup, dijemput hidup-hidup, ya. Ini kita nanti akan duduk di tahta bersama-sama dengan YYRH Ehad, dan kita akan menghakimi 12 suku Israel, menghakimi bangsa-bangsa, dan menghakimi para malaikat, ya. Jadi artinya apa? Artinya rapture itu adalah suatu peristiwa yang dahsyat, ya. Karena yang diangkat itu adalah yang akan duduk di tahta, ya. Jadi bukan cuma sekedar masuk ke Samaim, masuk ke Firdaus, bukan, ya. Bapak Ibu mempelai Adoniswa Hamasya, tetapi artinya kita nanti duduk di tahta. Banyak ayat-ayatnya, ya, mengenai mempelai-mempelai kudusnya, ya, mempelai wanitanya yang sudah mempersiapkan diri, ya, dan kita nanti bersama-sama dengan Adoniswa, ya, di dalam kemuliaannya duduk di tahta. Lalu di tahta itu ada 5 hal, ya, yang harus kita pahami, ya, supaya kita mengerti. Karena begini, banyak orang di luar sana mungkin mengatakan mereka diberi penglihatan rapture. Itu betul, ya. Bahkan ribuan manusia sekarang ini
Ya, kalau kita lihat di media online, mereka memberikan kesaksian, mereka melihat rapture. Ya. Cuma yang menjadi pertanyaan, apakah mereka di rapture atau bagaimana caranya supaya bisa di rapture? Ini yang tidak diketahui. Ya, sama seperti begini. Kalau kita mau bagi raport, ya, waktu kita dulu masih sekolah atau anak-anak kita, itu sudah ditetapkan ya tanggal bagi raport untuk kenaikan kelas. Misalnya bulan Juni nanti akan ada kenaikan kelas, ya. Pasti kita kan akan mengatakan, wah, saya mungkin naik kelas. Tetapi ketika ditanya ya sama orang tua kita atau kita menanya anak kita, kamu juara 1 enggak? Waduh, itu tidak mungkin, Pak, Ma, susah jadi juara 1. Kita sering mungkin mengatakan seperti itu. Wah, itu tidak mungkin juara 1. Tapi kalau kita mengatakan kita naik kelas, maka ya saya percaya 95% anak-anak ini yang ditanya atau kita dulu ditanya pasti menjawab pasti naik kelas. 95% mengatakan. Tetapi kalau ditanya juara 1 enggak, semua pasti diam. Tidak ada yang bisa menjawab. Seperti sekarang ini, kalau ditanya itu sama penyembah Bapak Yahweh ataupun juga penyembah-penyembah yang lain, kalau ditanya kamu di rapture, ya saya pasti di rapture. Ya, tetapi mereka tidak tahu rapture itu adalah bicara ranking 1. Ya, makanya kita harus introspeksi diri. Ya, kita coba kembali dulu ke zaman sekolah. Ketika ditanya bisa nggak kamu juara 1, pasti kita diam, tidak mungkin menjawab dan tidak bisa menjawab. Begitu juga sekarang, ya. Tetapi sekarang seolah-olah rapture itu adalah naik kelas. Beda ya. Kalau naik kelas mungkin levelnya masih di Firdaus. Ya, tetapi itu pun tidak mungkin 95% orang bisa masuk ke Firdaus seperti yang naik kelas tadi. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan, saat ini yang di Firdaus ya, atau nanti di bumi baru itu cuma puluhan juta orang, tidak sampai 100 juta. Ya. Artinya belasan miliar manusia saat ini ada di alam maut. Ngeri ya. Makanya saya menyampaikan ini karena saya disuruh ya. Karena buat apa sebenarnya saya mau menyampaikan hal-hal yang menakutkan sebenarnya, tapi karena disuruh oleh YYRH, maka saya harus menyampaikannya. Tadi di Samaim ada 5 hal ya. Pertama metrai. Metrai itu bicara baptisan Roh Kudus ya. Lalu ada perjamuan menyatu dengan tubuh dan darah Adonis Amasya, dan juga urapan kudus, bicara minyak kudusnya, dan juga keluarga kudus, dan juga hidup di Samaim. Bicara metrai, ya, kalau di dalam aturan ya, di dalam hukum, metrai itu adalah sesuatu yang mengikat. Ya, kita sudah dicatat istilahnya ya, dicatat, dimetraikan. Ya, itu sesuatu yang mengikat dan secara legalitas itu sangat kuat ya, metrai. Kalau kita bertanya ya, dan bukan cuma bertanya, kita sering melihat juga ya, setiap orang yang melakukan baptisan pasti semua pimpinan rohaninya mengatakan namamu dicatat di Samaim. Ya. Padahal ketika dia mati, ini maaf saja, dia tidak masuk ke Samaim, tetapi masuk ke alam maut. Ya. Meskipun dalam waktu sakramen kematian mengatakan, ini bapak ini, ibu ini, adik ini, orang tua ini berbuat baik, dan dia saat ini kita percaya dia sudah ada di Samaim. Itu yang sering diucapkan oleh pimpinan-pimpinan rohani, ya, ketika sakramen kematian, ya, maupun juga ketika baptisan selalu mengatakan namamu sudah dicatat, ya. Dan saya percaya nanti di hari penghakiman, ketika mereka ini yang di alam maut, itu pasti akan protes, ya, dengan gembalanya, dengan pendetanya atau pimpinan rohaninya. Mereka akan mengatakan, wah, saya dikatakan nama saya sudah dicatat di Samaim, kok sekarang saya ada di neraka.
ada di alam maut. Itu yang terjadi saat ini ya, Bapak Ibu mempelai Adonis Somasia. Makanya coba tanya itu orang-orang yang sudah pernah dibawa ke neraka. Pasti mereka akan mengatakan ada miliaran manusia saat ini di neraka. Ya, itu jumlah yang sangat besar ya. Di Samaim itu sangat sedikit ya. Ya, masih lebih banyak di Jakarta ini orang-orangnya kalau kita lihat ya. Jakarta ini ya kita bisa melihat yang namanya traffic jam ya, lalu lintas macet atau orang berkerumun banyak. Nah, tapi di Samaim tidak ada seperti itu. Karena apa? Karena sangat sedikit. Ya, di surga itu orang-orang bisa masuk surga itu sangat sedikit. Apalagi di rapture ya, sebagaimana yang saya selalu sampaikan, di rapture itu bicara mengalahkan kematian. Ya, ini yang harus kita pahami ya. Jadi bukan sekedar menyembah nama Bapa Yahweh, Adoniswa, Ruach Kodes langsung di rapture, tidak. Ya, sekali lagi saya katakan tidak. Apalagi kita masih mengikuti pengajaran nabi-nabi. Ya, seperti Torah. Ini maaf saya sampaikan dari mimbar ini. Torah itu tidak bisa mengalahkan kematian. Ya, tidak ada orang bisa di rapture melakukan Torah. Yang bisa di rapture adalah yang bisa mengalahkan kematian. Itu hanya melalui tubuh dan darah Adon Yeshua Hamashiach. Bukan melalui darah binatang. Tubuh dan darah binatang, tidak. Ya, sekalipun kau memanggil nama Adon Yeshua Hamashiach, tetapi engkau tidak pernah menyatu dengan dia, itu engkau sebenarnya sama dengan menghina dia, menghina Adon Yeshua Hamashiach. Makanya hati-hati ya, Bapak Ibu mempelai Adon Yeshua Hamashiach. Karena apa? Karena ya nanti kita akan lihat ya, bagaimana cara menguji para gembala, ya, menguji pimpinan rohani itu sebenarnya gampang ya, sangat gampang. Tidak perlu kita apa istilah begini, waduh itu teman lama saya, nggak enak saya nanya, nggak ada seperti itu ya. Keselamatan itu bukan bicara enak tidak enak, tegas, ya kita harus tegas. Sama kalau kita mau istilahnya begini, kalau kita mau masuk atau mau mendapat suatu proyek saja kita tegas. Saya bisa dapat proyek nggak? Kalau bisa saya usahakan akan memberikan sekian. Kalau tidak bisa ya tidak, saya tidak akan kasih. Itu saja kita bisa tegas. Itu udah proyek misalnya miliaran ya. Paham ya Bapak Ibu ya, mempelai Adonis Somasia. Jadi kalau ada suatu proyek, dibilang, oh Bapak nanti dapat proyek ini senilai 100 miliar, tapi Bapak harus masukkan dana dulu, misalnya 5 miliar. Itu orang langsung berani loh. Ya. Itu dia harus berani mengeluarkan 5 miliar. Sekarang ini mau masuk Samaim. Ya, mau masuk Samaim, terus gembalanya itu mencela-mencelit. Bapak, siap nggak mempertanggungjawabkan Bapak diutus? Wah, mencela-mencelit ya, kesana kemari ngomong. Itu pun masih dipercaya sama jemaat-jemaat ini ya. Berarti memang seperti ada firman mengatakan, ya banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang dipilih. Dipilih itu bicara sedikit ya, bukan bicara jutaan, ratusan ribu, tidak, sedikit. Jadi proyek yang tadi saja yang saya bilang yang sudah kita harus mengeluarkan dana besar, itu saja kita masih berani ya memberikan untuk suatu kemenangan di dalam proyek besar. Begitu juga Samaim. Samaim itu proyek yang terbesar dalam hidup kita, dalam sejarah kehidupan kita ya. Jadi jangan main-main ya, Bapak Ibu mempelai Adonis Somasia. Taruhannya itu masuk ke alam maut ya, dan itu mengerikan ya. Itu tadi bicara metrai ya, artinya baptisan Roh Kudus. Jadi yang membaptis ini harus memiliki Roh Kudus ya. Dan itu ada firman-Nya, cara mengujinya apa ya. Yohanes 1:32-33 itu jelas. Yang ada burung merpati di atas kepala orang itu ya, waktu itu mengacu kepada Adon Yeshua. Itulah yang memiliki kuasa untuk membaptis dengan Roh Kudus. Dan itu berlaku sampai selama kehidupan ini. Artinya sampai zaman akhir itu tetap berlaku. Adon Yeshua sudah kembali ke Samaim. Berarti sekarang siapa yang ada burung merpati di atas kepalanya? Itu harus engkau tanya kepada gembalamu. Bapak pernah enggak
diperlihatkan, atau siapa yang memberi kesaksian, atau Bapak memberi kesaksian, ada burung merpati di atas kepala Bapak, sehingga Bapak punya kuasa, atau Ibu punya kuasa untuk membaptis dengan Roh Kudus. Simple, tanya begitu saja. Ya, dan dia harus berani mempertanggungjawabkannya, seperti saya sampaikan. Kalau saya tidak diberitahu oleh orang yang melihat ada burung merpati di atas kepala saya dilempar ke lautan api. Saya selalu mengatakan seperti itu. Coba tanya sama gembala-gembala sana, siap nggak mereka dilempar ke lautan api? Kalau mereka mengatakan mereka diutus, tapi tidak ada burung merpati di atas kepalanya, tidak ada Roh Kudus, ya jangan main-main dengan nama pengutusan, ya. Ya sebagaimana di dunia ini juga, kalau orang diutus, ya yang mengutus itu harus resmi. Kalau yang mengutusnya presiden yang resmi, yang dipilih oleh undang-undang dasar, ya. Pejabat negara itu adalah resmi, tidak ada yang gadungan, ya. Tetapi di dalam kerohanian banyak gembala-gembala gadungan, gembala-gembala palsu. Sama sebenarnya dengan di dunia juga begitu. Di dunia itu kelihatan kok, mana yang gadungan, mana yang tidak gadungan, kelihatan. Secara rohani juga harusnya begitu, ya. Kelihatan kok mana yang palsu, mana yang tidak palsu. Makanya ketika engkau mengatakan saya gembala palsu, ya coba uji dulu, you punya gembala. Ya, benar nggak gembalamu itu? Benar nggak pimpinan rohanimu itu asli dari Samaim, diutus? Ya, ini yang harus kita pahami ya. Jadi bicara metrai tadi adalah baptisan Roh Kudus, karena dengan baptisan Roh Kuduslah kita dimetraikan menjadi mempelainya ya, atau menjadi warga Samaim ya. Itu yang pertama ya. Terus kedua mengenai menyatu dengan tubuh dan darah Adonis Yeshua Mashiach. Inilah yang selalu saya sampaikan ya. Kita menyatu itu berarti kita tuh ehad ya. Jadi kita banyak orang ya penyembah Bapa Yahweh atau juga yang lainnya ya. Kalau perjamuan itu mereka ada istilahnya term of condition-nya ya. Wah, saya dulu sudah minum susu coklat, saya harus perjamuan tiap hari ya. Jadi seolah-olah perjamuan itu hanya untuk susu coklat, tidak ya. Atau perjamuan itu hanya untuk misalnya tidak bread milk, saya harus perjamuan. Waduh, itu salah besar ya. Kita perjamuan itu adalah untuk menyatu dengan tubuh dan darah Adonis Yeshua Mashiach. Kita menyatu dengan Dia. Makanya saya mengatakan kalau kita menyatu, ya berarti kita ehad, karena kita adalah mempelai. Mempelai itu harus menyatu setiap hari, setiap saat. Ya, di dunia saja suami istri, mempelai laki-laki, mempelai perempuan itu setiap hari bertemu, ya. Yang benar ya. Banyak mungkin orang mengatakan, wah enggak, rumah tangga saya berantakan. Ya, jangan dibandingkan dengan rumah tangga yang berantakan. Tidak, tapi rumah tangga yang benar ya. Artinya setiap hari pasti menyatu ya. Artinya apa? Artinya kalau misalnya suaminya bikin salah atau istrinya bikin salah, itu pasti otomatis diampuni. Artinya tidak diingat-ingat lagi. Itulah yang namanya menyatu. Kita juga begitu. Kalau kita sudah menyatu dengan Adonis Yeshua, maka Dia tidak akan pernah mengingat dosa kita. Ya, sebagaimana saya pernah cerita ya. Waktu saya diperlihatkan file di Samaim, ya. Ketika kita mengatakan kepada Adonis Yeshua, bukannya Abraham pernah berbohong? Adonis Yeshua jawab, aku tidak pernah tahu Abraham berbohong. Aku tidak pernah tahu Abraham berbuat dosa. Wah, luar biasa itu. Itulah pengampunan. Karena apa? Kalau Adonis Yeshua atau Ehad itu, ya, dia ingat aja satu dosa kita. Tidak mungkin kita masuk ke Samaim. Ya, pasti dilempar ke lautan api. Ya. Kalau dia ingat saja, satu saja ingat, tidak mungkin diselamatkan ya. Ini yang nggak dipahami oleh orang-orang ya. Mereka pikir, wah saya kan cuma berbuat dosa kecil, saya kan amal saya banyak. Nggak ada. Siapa bilang? Sekecil apapun dosamu, satu titik sekalipun, kalau tidak dihapus, engkau nggak mungkin masuk Samaim. Jadi jangan bicara banyak dosa dulu, satu titik saja, nggak mungkin kau masuk ke Samaim, karena Samaim itu kudus ya. Harus dihapus semua dosa itu, yaitu tadi melalui tubuh dan darah Adonis Yeshua. Hanya itu yang bisa menghapus dosa ya. Itu tadi ya. Jadi menyatu dengan tubuh dan darah Adonis Yeshua Mashiach itu bukan bicara
term of condition ya, tidak ya, tapi itu bicara kita adalah satu ya dengan Adoni Yeshua Hamashiach. Jadi bukan karena wah saya sudah begini, tidak ya. Maka dikatakan sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, dosa kita itu banyak ya. Bahkan kita dari lahir saja kita sudah berdosa. Ya. Kita bayi saja itu sudah berdosa ya. Mungkin pengajaran lain ya, kepercayaan lain mengatakan bayi itu tidak berdosa ya. Itu tidak atau kurang benar ya. Kenapa? Karena kita ini adalah produk dosa dari Adam dan Hawa. Apa ciri-cirinya? Ya kematian. Setiap manusia mengalami kematian, artinya apa? Itulah kutuk dosa yang turun dari Adam dan Hawa. Ya, jangan kita bilang, wah itu bayi tidak berdosa. Siapa bilang? Kalau dia tidak berdosa, dia tidak mungkin mati. Dia tidak mungkin tua. Ya. Di Samaim itu tidak ada orang tua. Malaikat itu bercahaya seperti orang muda. Kita pun nanti, ya, misalnya ada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berumur tua, ya, uzur 80 ke atas, nanti di Samaim itu seperti umur anak muda, ya, seperti Abraham, ya, pernah saya sampaikan. Abraham itu umur jasmaninya 175 tahun. Di Samaim itu dia seperti anak muda, ya, dia seperti malaikat, ya. Jadi tidak ada orang tua yang sudah kakek-kakek jompo di Samaim, tidak ada. Begitu juga kalau dia misalnya nih maaf, dia KT katanya, tingginya cuma 50 cm. Kalau dia masuk ke Samaim, dia seperti malaikat, gagah, tingginya sempurna, 180 sampai 2 meter. Atau kalau dia misalnya di dunia, ya misalnya dia disabilitas, misalnya tangannya gimana-gimana, kakinya gimana-gimana, nggak bisa jalan. Nanti dia di Samaim, dia sempurna, seperti malaikat. Ya. Jadi tidak ada di Samaim itu yang namanya orang sakit, tidak ada. Ya. Orang tangannya putus, ya, misalnya di bumi tangannya diamputasi atau kakinya. Di Samaim itu dikembalikan semua ya. Karena apa? Karena kita menggunakan tubuh baru. Ya, itulah namanya tubuh kemuliaan ya. Itu artinya menyatu ya, Bapak Ibu mempelai Adoni Yeshua Hamashiach. Lalu kita bicara juga mengenai minyak kudus. Minyak kudus ini juga ya selalu saya sampaikan, orang yang mau masuk ke Samaim itu harus dikuduskan ya dengan minyak kudus. Karena apa? Karena itulah yang diminta ya, seperti yang kita selalu baca ya mengenai minyak kudus. Banyak sebenarnya ayat-ayatnya ya. Seperti juga raja-raja Israel, kita tahu sebelum mereka diangkat menjadi raja, mereka dikuduskan dengan minyak, ya, minyak zaitun, ya. Begitu juga kita, ya. Karena saya seperti saya sampaikan, orang-orang yang saya layani, ya, itu kurang lebih, ya, 20-an orang, ya, itu saat ini ada di Firdaus. Karena apa? Karena kita kuduskan dengan minyak kudus sebelum dia meninggal, ya. Hitungannya itu cuma kurang dari 1 kali 24 jam. Artinya dia tadinya bukan penyembah yang benar, tetapi karena dikuduskan dia saat ini ada di Firdaus. Ya, ini yang tidak difahami oleh orang-orang penyembah Bapak Yahweh yang lain ya, karena mereka tidak memiliki kuasa apapun. Jadi mereka hanya beranggapan minyak kudus itu ya sekali-sekali saja dipakai ya, tidak ya. Minyak kudus itu setiap saat kita harus dikuduskan. Sama seperti perjamuan ya, supaya kita benar-benar sempurna. Maka dikatakan, kuduslah kamu karena aku kudus. Ya. Artinya sempurnalah kamu karena aku sempurna. Itu maksudnya YYHEH ya. Lalu Holy Family, ya, keluarga kudus. Ini juga harus kita pahami. Keluarga kudus ini bicara hubungan yang baik ya. Karena memang hidup kita ini, kalau di dunia ini kita berhadapan dengan ya banyak hal ya. Artinya apa? Artinya kita harus menjaga kekudusan. Jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang tidak benar. Makanya ada firman di Yakobus 3, melalui mulutmu, melalui perkataanmu engkau dihukum, dan juga melalui perkataanmu juga engkau diberkati. Dan tidak mungkin dari sumber yang sama keluar air asin dan air tawar. Ya, jadi harus satu-satu ya. Kalau kita misalnya
sering mengucapkan kata-kata berkat, ya, jangan lagi kita mengucapkan kata-kata kutuk, ya. Seperti yang kita kemarin baca ya, banyak firman sebenarnya ya, cuma ya manusia ini karena kedagingannya, emosinya lebih menguasai dirinya ya daripada rohnya ya. Ini yang harus kita pahami. Jadi dalam keluarga kudus yang harus kita jaga adalah hubungan yang baik, dan kita harus salah satunya adalah menjaga perkataan ya, karena itu penting ya di dalam keluarga kudus. Lalu hidup di Samaim, ini juga bicara taat dengan Dafar Elohim, Dafar Adoni Suamasia. Ini yang saya perhatikan ya, penyembah-penyembah Bapak Yahweh itu kreatif banget ya, terlalu kreatif. Sampai mengklaim susu coklat itu seperti menghujat Roh Kudus. Hati-hati ya. Dan dengan gampang mengatakan sudah minum susu coklat, DNA-mu berubah. Justru inilah yang disebut dengan menghujat Roh Kudus, menghujat Ruah Yahweh Elohim. Hati-hati ya, karena DNA kita tidak bisa berubah. Ya, apalagi cuma susu coklat. Sejak dari kecil kita minum susu coklat, ya. Paham ya? Saya tidak perjelas apa itu susu coklat. Sejak kecil, ya. Bahkan, ya, kejadian kemarin sebenarnya itu belum apa-apa ya. Di abad ke-13 ada yang namanya virus yang mematikan, Black Death. Itu hampir 100 juta mati di seluruh dunia. Yang kemarin itu cuma 15 juta. Sedikit sebenarnya ya. Tetapi karena di zaman digital, ya, seluruh dunia tahu. Kalau dulu abad ke-13 mana ada seperti sekarang. Orang mati ratusan juta di sana juga kita nggak tahu. Kalau sekarang satu orang aja mati di ujung bumi saja kita tahu. Ya, jadi itu ya Bapak Ibu harus kita pahami ya. Jadi yang namanya susu coklat jangan kita menambah mengurangi firman dan membesar-besarkannya ya. Karena itu berbahaya. Jangankan di rapture, masuk Samaim pun tidak mungkin. Kau harus bertobat. Termasuk juga Brit Milak katanya tidak mungkin di rapture. Dari mana ceritanya Brit Milak bisa membuat orang di rapture? Tidak ada. Ya, Brit Milak tidak bisa mengalahkan kematian. Ya, sekali lagi saya sampaikan, puasa pun tidak bisa mengalahkan kematian. Berbuat baik pun tidak bisa mengalahkan kematian. Artinya apa? Torah tidak mungkin mengalahkan kematian. Dan tidak mungkin kau di rapture kalau kau taat dengan Torah. Kau harus taat dengan Adoni Suamasia yang menggenapi Torah. Tetapi menggenapi secara sempurna ya. Bukan hanya sekedar mengucapkan nama Adonisua, tetapi harus melakukan Dafar Adonisua, baru engkau di rapture. Dan banyak lagi ya. Ya seperti kemarin juga ya. Safuot dibilanglah Roh Kudus, tidak ya. Beda ya. Safuot itu bicara dua loh batu, bukan bicara Torah. Torah itu sudah diturunkan di hari keempat, ya setelah hari raya buah sulung. Ya, itu Torah yang dicatat oleh Mose. Sementara 50 hari setelah Pesach yang diterima Mose di Gunung Sinai itu adalah dua loh batu. Jadi Safuot itu bicara dua loh batu, bukan bicara Torah, ya. Artinya apa? Torah itu adalah aturan, tata aturan. Sementara dua loh batu itulah yang ditulis oleh Bapak Yahweh dengan jari-jari tangannya, ya, di atas loh batu, ya. Tapi loh batu itu juga bukan dari Samaim, ya. Loh batu yang ada di puncak Gunung Sinai. Ya, banyak orang terlalu gampang ya. Wah, itu loh batunya turun dari Samaim. Waduh. Anda belum pernah ke Samaim ya. Tidak ada benda-benda dari Samaim yang bisa turun dari Samaim ke bumi. Saya kasih tahu, tidak ada. Kalaupun ada itu langsung hancur ya. Karena beda ya. Di Samaim itu kudus, di sini tidak kudus. Ya. Jadi kalau ada loh batu diturunkan dari Samaim itu pasti hancur. Karena beda alam ya. Itu tidak mungkin. Termasuk juga kitab. Tidak mungkin ada kitab diturunkan bulat-bulat dari Samaim atau Torah diturunkan kitab dari Samaim diturun ke Gunung Sinai, itu langsung hancur ya. Karena beda ya, beda alam. Jadi jangan kau mengarang-arang ya. Kau mengatakan seolah-olah Mose itu menerima
dua loh batu itu dari Samaim, tidak ya. Itu jelas kok di kitab yang menjelaskan Mose itu menerima itu dalam arti Yahweh itu menulis dengan jari tangannya di atas loh batu, dan itulah yang diterima oleh Mose ya. Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya penyembah Bapa Yahweh ini terlalu kreatif ya. Ya, jadi saya tidak tahu tujuannya apa ya. Kalau engkau hanya untuk sekedar mencari jemaat ya, lebih bagus engkau tidak usah menjadi gembala ya. Karena apa? Karena engkau akan menuntun mereka masuk ke alam maut semuanya ya. Kau bawa mereka semua ke alam maut. Itu hati-hati ya, Bapak Ibu mempelai Adoni Somasia. Jangan sembarangan ini ya. Kalau tidak dibukakan ya, kalau tidak disingkapkan, jangan sembarangan mengikuti suatu gembala atau mengikuti kelompok-kelompok orang-orang yang tidak jelas ya. Seperti saya sampaikan, rahasia Samaim itu sangat besar. Tidak mungkin hanya dalam satu kali penglihatan terus langsung mengklaim ini dari Bapak Yahweh, tidak ya. Seperti saya sampaikan, saya mengalaminya 37 tahun. Ya, coba siapa di sini berani ya selama lebih dari 30 tahun berhubungan langsung dengan YHWH ya. Jangan main-main ya. Jadi itu tidak gampang ya. Jadi hati-hati ya. Kalau hanya engkau dibukakan sesuatu yang masih kulit-kulitnya ya, jangan mengklaim engkau diutus ya. Itu hati-hati ya. Lalu berikutnya adalah hierarki malaikat di Samaim. Ya, di Samaim itu ada yang namanya malaikat tahta, malaikat kekuatan, malaikat penghulu, dan malaikat-malaikat. Malaikat yang jatuh itu adalah kerubim ya. Ini yang harus kita pahami ya. Dan dia membawa semua yang mengikuti dia ya. Jadi dari atas sampai ke bawah semua malaikat itu jatuh. Itulah yang saat ini kita kenal dengan fallen angel atau malaikat maut ya. Dan malaikat maut ini namanya bagus-bagus ya. Sebenarnya mereka-mereka inilah yang disembah oleh manusia ya. Nanti kita akan lihat ya. Lalu kita akan lihat juga di tahta tadi ya. YHWH itu bersama-sama dengan mempelai kudusnya di tahta. Lalu di bawahnya itu ada para nabi, rasul, dan para undangan ya. Jadi sebagaimana tadi lagu kita ya, mempelainya itu posisinya tertinggi di atas para nabi, di atas rasul, dan juga di atas para undangan. Undangan ini orang benar maupun raja-raja ya. Lalu kita akan mengetahui ya bahwasanya mempelainya ini sudah ditetapkan sejak sebelum permulaan dunia ya. Sebagaimana yang saya pernah jelaskan mengenai kerajaan di dunia saja ya, keturunan dari raja-raja itu sudah mereka tetapkan nama-namanya ya, sekalipun orangnya belum lahir, sekalipun putra mahkotanya belum lahir ya, tapi mereka sudah ditetapkan nanti di generasi sekian akan lahir nanti anakmu, anak dari cucu buyutnya misalnya bernama si A, beri nama dia B, padahal itu belum lahir, tapi sudah ditetapkan. Di dunia saja sudah seperti itu. Begitu juga kalau kita mau merencangkan membuat suatu perusahaan. Sebelum perusahaan itu ada, kita sudah menetapkan, kita sudah membuat blueprintnya, dan kita sudah menetapkan misalnya ini direktur utamanya si A, direktur ini si B, si D, dan nanti paling tidak ini adalah orang-orang yang misalnya bidangnya ini, itu, dan sebagainya ya. Manusia saja sudah menetapkan, apalagi YHWH ya. Dia sempurna dalam penetapannya ya. Jadi tidak ada yang namanya mempelai itu jatuh bangun ya. Paham ya Bapak Ibu mempelai Adoni Somasia? Kalau dia sudah ditetapkan, maka yang menjaga itu adalah YHWH ya. Jadi kita itu dijaga dengan protokoler Samaim ya. Jadi harusnya kita tidak bisa jatuh. Ya, tidak ada istilahnya orang jatuh 50% jatuh 50% bertahan, tidak ya. Itu nanti kalau di masa aniaya. Tapi itu pun tidak 50-50 ya. Sangat sedikit yang bertahan ya. Misalnya dari 200.000 yang paling cuma bertahan ya 100-200 orang. Ya, itulah perbandingannya ya.
Jadi kalau kita sudah ditetapkan, berarti kita ini sudah dipilih ya. Makanya keturunan raja-raja itu ya, kalau kita perhatikan, sebenarnya secara apa namanya, kepribadian, secara perbuatan, mereka itu tidak lebih baik dari warga biasa. Tetapi karena mereka keturunan raja yang sudah dikuduskan, istilahnya sudah ditetapkan, maka mereka menjadi putra mahkota, menjadi pewaris. Kita juga begitu ya. Karena kita sudah ditetapkan, kita adalah pewaris, kita adalah mempelainya ya. Ini yang tidak difahami oleh penyembah-penyembah Bapa Yahweh. Menggampangkan ya, terlalu gampang ya. Seolah-olah apa yang mereka ucapkan itulah yang terjadi ya. Hati-hati ya Bapak Ibu mempelai Adonis Masya. Ini tadi yang mempelai kudusnya itu di rapture dengan tubuh kemuliaan ya. Sedangkan para nabi, rasul dan para undangan ya, ini diselamatkan karena kasih karunia ya, karena percaya akan pengorbanannya ya. Inilah yang disebut dengan buta ya. Jadi kalau dia sudah buta dari lahir, dia tidak tahu nama yang benar, itu masih diampuni. Makanya kalau menghujat anak manusia itu masih diampuni, tapi menghujat Roh Kudus itu tidak diampuni. Ya, di Markus 3 ayat 28 sampai 29 ya. Ini yang harus kita pahami ya. Dulu saya tidak mengerti maksudnya ya. Tapi sekarang saya mengerti ya, kalau kita masih buta masih diampuni. Tapi kalau kita sudah melihat tetapi pura-pura buta, itu tidak akan ada pengampunan. Ya, hati-hati ya. Terutama penyembah-penyembah Bapa Yahweh, engkau tidak lagi dikategorikan buta, engkau adalah sudah melihat. Tapi kalau engkau pura-pura buta masalah tubuh dan darah Adonisua, engkau sama dengan menghujat Roh Kudus, dan itu mengerikan ya. Tidak akan ada pengampunan ya. Jangan main-main ya dengan mengklaim 1 kali 1 tahun karena bahasa aslinya Zeman. Hati-hati ya. Kalau engkau berani ucapkan ya melalui media online-mu, kau mengatakan saya siap dilempar ke lautan api kalau saya salah 1 kali 1 tahun. Berani nggak ngomong begitu, ucapkan ya, supaya dimeteraikan itu ya, sama malaikat maut ya, dimeteraikan malaikat maut dan kau akan dibawa ke alam maut ya, karena kau menghina tubuh dan darah Adonisua. Lalu kita lihat ya, hierarki di alam roh ya, itu ada namanya penguasa ya, inilah yang pair to pair ya, mengenai tadi kalau di tahta Elohim, itu ada namanya malaikat tahta ya. Kalau di alam roh itu penguasa, Lucifer, naga, dan Satan ya. Ini levelnya di penguasa. Di otoritas itu dewa-dewa Baal, inilah yang disembah oleh manusia. Lalu di bawahnya lagi penghulu-penghulu, Beelzebul, Legion ya. Dan di bawahnya lagi roh-roh jahat ya. Inilah roh-roh yang menyerupai orang mati ya. Inilah wujud ya dari fallen angel ya, artinya sosoknya ya. Kalau kita masuk ke dalam sifatnya, bukan sosok ya, artinya begini, mungkin kalau kita bilang wah Lucifer itu yang mana sih gitu kan, nggak, kita nggak bisa. Artinya gini, kalaupun kita ketemu sama Lucifer ya apa untungnya ya. Ada misalnya tadi malam saya mimpi nih ketemu Lucifer, ya paling cuma orang itu saja yang ditakut-takuti ya. Kalau cuma satu-satu ya nggak ada gunanya ya. Tetapi Lucifer itu dia bisa menghancurkan miliaran manusia ya dengan tipu dayanya ya. Makanya kita lihat ya pertarungan di alam roh ya. Melawan penguasa-penguasa di udara itu, itulah yang sebenarnya roh-roh agamawi, roh-roh anti Hamasyah, roh-roh kekacauan, roh-roh pemecah belah dan lain-lain. Jadi agama-agama di dunia ini sebenarnya itu adalah buatan dari fallen angel ya. Artinya apa? Ya itulah wujud mereka ya, wujud yang tidak terlihat ya. Kenapa? Karena Adonisua itu datang ke dunia tidak membawa agama ya, tidak membawa kepercayaan, dia hanya membawa dirinya supaya manusia percaya dan diselamatkan ya. Tetapi kalau kita beda lagi, kita itu karena memang sudah ditetapkan ya, sudah dipilih sejak sebelum permulaan dunia atau sebelum penciptaan.
Juga otoritas-otoritas itu itulah namanya roh-roh peperangan, kekuasaan, politik, ekonomi, sosial, budaya, roh-roh sakit penyakit. Ya, ini juga roh-roh susu coklat ya, yang mengklaim tadi adalah ya Satan dan sebagainya. Terus roh-roh terorisme dan lain-lain ya. Ini otoritas. Lalu penghulu-penghulu juga itulah roh-roh percabulan, perjinahan, perceraian ya. Ini ada di level penghulu. Roh-roh santet, pelet, guna-guna, ilmu hitam, ilmu putih, ilmu telo, ilmu tenung itu ada di penghulu. Termasuk itu Nyi Roro Kidul itu ada di penghulu ya. Hati-hati ya Bapak Ibu mempelai Indonesia, jangan kau berhubungan dengan penguasa-penguasa seperti itu ya, atau penghulu-penghulu seperti itu. Berbahaya ya. Inilah yang mengerikan sebenarnya kalau kita sudah berhubungan dengan makhluk-makhluk di alam roh. Apalagi kalau kita juga suka ya meminta berkat dari alam roh. Waduh, itu sama seperti menghina sebenarnya, menghina Bapak Yahweh ya. Jadi hati-hati ya. Kalau ada orang mengatakan berdoa melalui alam roh, memanggil nama Bapak Yahweh, ya mereka senang dipanggil Bapak Yahweh. Setan itu senang dipanggil Bapak Yahweh ya. Karena apa? Karena yang memuja dia itu ya artinya menganggap Satan ini adalah Bapak Yahweh. Makanya saya bilang roh, alam roh itu adalah alam kematian ya. Karena alam roh itu adalah tempat kumpulnya roh-roh ya. Beda ya. Samaim itu bukan di alam roh ya. Hati-hati ya Bapak Ibu mempelai Indonesia. Samaim itu bukan di alam roh ya. Nanti kapan-kapan saya akan jelaskan ya. Bahwasanya alam roh itu adalah alam kematian. Inilah disebut roh-roh kesurupan, indigo dan makhluk-makhluk halus ya. Lalu kita masuk ke ujilah setiap roh ya. Makanya tadi saya bilang sebenarnya kita bisa menguji roh itu gampang sekali ya. Kalau kita sudah punya Ruach Kodes, gampang sekali menguji roh ya. Pertama kita harus tahu bahwasanya roh kebenaran itu ya, roh Yahweh Elohim itu, YYRH itu dia selalu berfirman ya. Ini yang saya selalu sampaikan ya, banyak penyembah Bapak Yahweh itu menganggap firman itu hanya sebatas zaman Nabi dan Rasul. Setelah itu YYRH atau Elohim itu atau Ruach HaKodes itu tidak pernah lagi berfirman ya. Makanya saya pernah mendengar kemarin kan, wah hebat banget itu mengklaim dia di atas Abraham. Saya bukan mengklaim di atas Abraham, tidak ya. Cuma saya memberitahu bahwasanya saya ketemu Abraham ya, dan dia menyambut saya ketika saya masuk ke ruang perjamuan ya, dan dia sosok yang muda ya waktu bertemu itu, dan saya mengenal dia dengan sempurna. Dia juga mengenal saya dengan sempurna karena dia memanggil nama saya, Henry, silakan masuk, selamat datang di surga ya, dan dia berbahasa Indonesia bukan berbahasa Ibrani ya, dan itu roh saya yang keluar ya. Jadi artinya roh kebenaran itu, Ruach Yahweh Elohim itu selalu berfirman sampai kekekalan ya. Bahkan sampai sekarang pun dia selalu berfirman ya kepada manusia-manusia. Cuma banyak manusia-manusia ini tidak bisa mengujinya ya, sehingga dia menganggap itu hanya bunga tidur ya. Artinya seolah-olah itu mimpi ya. Padahal itu tidak mimpi ya. Lalu roh kebenaran itu tidak pernah mengubah sejarah. Ini juga harus kita pahami ya. Nama Yesua itu adalah sejarah yang benar. Waktu malaikat Gabriel menyampaikan kepada Maria dalam bahasa Ibrani, engkau akan menamakan anak itu adalah Yesua. Itu sejarah yang benar ya, bukan nama lain. Ya, banyak lagi sebenarnya sejarah-sejarah yang benar, cuma saya tidak sampaikan. Lalu roh kebenaran itu menyingkapkan keselamatan kekal kepada orang yang dipilih ya. Jadi seperti tadi saya sampaikan, penyingkapan ini diberikan kepada orang-orang yang dipilih ya. Jadi tidak semua manusia dipilih, hanya satu-satu orang. Seperti yang saya sampaikan, kalau ada 100 nabi, itu dalam kurun waktu 4.000 tahun, sejak Adam sampai sebelum kedatangan Adonisua. Karena Adonisua itu datang di hari keempat. Jadi selama 4.000 tahun, kalau ada 100 nabi, berarti satu nabi itu satu generasi 40 tahun ya.
Jadi artinya apa? Artinya yang dipilih ini, yang diberikan penyingkapan cuma satu orang, ya, tidak tidak banyak ya, hanya satu dan satu, ya. Makanya saya bilang, coba saya sudah menyampaikan ini, apakah ada orang lain juga yang disampaikan oleh YYRHEH dengan mengatakan aku mengutus kamu untuk mempersiapkan engkau masuk ke Samaim. Ada nggak? Kalau ada silahkan tanya, ya. Bahkan saya sebenarnya berharap ya media online kita ini didengar di seluruh dunia. Ya, saya berharap, tapi saya tidak tahu bagaimana caranya ya supaya media kita didengar seluruh dunia. Karena saya lihat yang melihatnya sangat masih sedikit ya, masih beberapa puluh ribu orang ya, tidak sampai jutaan ya, atau bahkan mungkin miliaran tidak ya. Berarti ya hanya lokal-lokal kita saja yang mendengar. Tidak sampai ke tembus ke Amerika sana, ke Israel juga tidak tembus kali ya. Mungkin kalau ke Israel tembus, mungkin telinga mereka panas kali ya. Kalau saya mengatakan mereka tidak mungkin diselamatkan, dan memang mereka tidak diselamatkan. Kecuali nanti yang 144.000 ya. Bahkan sampai sekarang pun kalau orang Israel itu ada yang meninggal, mereka itu ya susah masuk Samaim. Mereka semua masuk ke alam maut ya. Jadi tidak gampang ya, masuk ke Samaim itu tidak gampang ya Bapak Ibu ya. Mempelai Adonis Masih. Bahkan hampir semua pengajaran di dunia ini mengatakan kalau mati semua manusia harus masuk neraka dulu. Ya. Saya tidak usah sampaikan ya pengajaran siapa saja yang mengatakan harus disiksa dulu di neraka untuk menghapus dosa-dosanya ya. Itu yang namanya purgatori. Ya, purgatori itu untuk menghapus dosa, artinya dia harus disiksa dulu di neraka ya. Ini pengajaran-pengajaran bukan dari Bapak Yahweh ya. Lalu roh kebenaran itu memiliki kuasa ya. Ini yang selalu saya sampaikan ya. Kuasa itu adalah kuasa yang dahsyat, seperti membangkitkan orang mati. Ya, jangan engkau mengatakan setan bisa membangkitkan orang mati, tidak bisa. Ya, hati-hati ya. Yang bisa membangkitkan orang mati itu cuma YYRHEH ya. Setan tidak bisa ya. Meskipun saya dulu masih menyembah nama yang salah ya. Karena saya masih buta ya, itu masih diperhitungkan sebagai kebenaran. Makanya dikatakan dengan ketaatan Abraham itu dibenarkan ya. Dia taat sekalipun dia pada saat itu belum mengerti siapa pencipta itu ya. Tapi karena dia taat dengan apa yang diperintahkan oleh Yahweh, makanya dia melakukannya ya. Makanya itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Ini yang harus kita pahami ya. Lalu berikutnya adalah roh kebenaran itu menyingkapkan orang-orang pilihannya zaman akhirnya adalah sebagai mempelai kudusnya Adon Yeshua Mashiach. Jadi kita inilah mempelai kudusnya ya. Jadi beda ya, kita dengan orang-orang nanti yang ada di Samaim itu beda ya. Karena mempelainya ini hanya akan ditempatkan nanti di Yerusalem baru ya. Itu yang harus kita pahami bagaimana cara menguji roh. Kalau kita tidak bisa menguji roh, kita tinggal tanya sebenarnya, simple sebenarnya. Tanya saja sama gembalanya, sama pimpinan rohaninya. Bapak benar nggak diutus? Coba ceritakan Pak, bagaimana Bapak diutus? Atau tanya lagi, Bapak siap nggak mempertanggungjawabkannya kalau Bapak tidak diutus? Bapak siap nggak dilempar ke lautan api kalau Bapak tidak diutus? Simple kan, tanya begitu saja. Benar nggak Bapak ada Roh Kudus bisa membaptis, mencatatkan nama saya di dalam kitab kehidupan? Tanya dia, simple sebenarnya kan. Gak usah capek-capek ya Bapak Ibu ya. Karena saya juga pernah dulu bertanya, ya saya tanya dulu waktu saya masih menyembah nama lain ya. Bapak pernah diutus nggak langsung ketemu sama Tuhan Yesus? Ya waktu itu saya masih panggil nama lama. Dan dia bagus jawabannya, secara langsung saya tidak pernah. Saya hanya baca Matius 28. Pergilah jadikanlah semua bangsa murid. Hanya itu yang dia tahu. Jadi seolah-olah dia diutus dari ayat itu. Ayat itu betul ya. Tetapi itu harus ada dilanjutkan dengan pengutusan pribadi.
Ya, sama seperti yang pernah saya sampaikan, Undang-Undang Dasar kita ya mengatakan orang presiden itu adalah orang Indonesia asli. Apakah 285 juta orang Indonesia ini harus bisa menjadi presiden semua? Kan tidak. Harus satu yang dipilih. Ya, begitu juga. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, harus satu yang dipilih. Ya, nggak semua bisa menjadi murid ya. Itu adalah undang-undangnya seperti itu. Tetapi yang dipilih itu cuma satu. Ya, satu atau dua. Makanya dikatakan kedatangan anak manusia itu seperti zaman Noah. Seperti kemarin saya sampaikan ya, mengenai ketaatan. Di zaman Noah itu cuma 8 orang yang diselamatkan. Yang binasa itu 1 miliar loh. Ya, zaman Noah itu sudah ada manusia jumlahnya 1 miliar. Ya, karena populasi manusia ini dalam 1000 tahun itu 1 sampai 1,5 miliar dalam 1000 tahun. Zaman Noah itu sudah 1600 tahun sejak Adam. Ya, jadi manusia ini apalagi dulu ya, dulu beda seperti sekarang. Sekarang ini kalau orang mau kawin tidak sembarangan. Sekarang harus apa istilahnya ya, harus izin terus dan sebagainya lah ya. Kalau dulu ya maaf aja, dia suka sama perempuan ini, dia langsung tidurin jadi anak, karena dulu belum ada yang namanya aturan ya, aturan keagamaan dulu belum ada ya, jadi manusia itu dulu berkembang biak sangat cepat ya. Makanya di zaman Noah itu sebenarnya sudah ada 1 miliar lebih manusia. Jadi sejarah manusia binasa ya sampai dengan saat ini itu masih di zaman Noah ya. Perang dunia pertama itu cuma 100 jutaan yang mati, perang dunia kedua 200 jutaan ya. Kemarin yang saya bilang tadi virus Black Death itu hampir 100 juta yang mati, tapi zaman Noah itu hampir 1 miliar atau 1 miliar yang mati. Bayangkan itu cuma 8 orang diselamatkan. Makanya dikatakan kedatangannya itu seperti zaman Noah dan seperti Sodom dan Gomora, Lot ya, dan anaknya ya, istrinya menjadi tiang garam karena melihat ke belakang. Lalu kita lihat ya, YHWH Pen, perencanaan dari YHWH ini ya sudah, tadi saya sudah sampaikan, ini YHWH itu sudah merencanakan sejak sebelum penciptaan ya, dan dia merencanakan sempurna, dan dia tidak terpengaruh dengan yang namanya malaikat jatuh, termasuk juga Adam jatuh, itu tidak pengaruh ya, karena dia sudah memiliki perencanaan yang sempurna, terutama perencanaan di zaman akhir ini, khusus untuk mempelainya yang akan duduk bersama-sama dia di tahtanya ya. Ini yang harus kita pahami. Lalu timeline sejak Yesua sampai dengan zaman akhir ya. Ini juga ya, di sini saya sebutkan ya, sebenarnya tahun sebenar kita ini adalah 5995 ya, menuju 5996 ya. Jadi akhir dari hari ke-6 ini tinggal 4 tahun lebih ya. Jadi tinggal sedikit lagi waktunya ya. Makanya tadi saya sampaikan ada kemungkinan besar rapture terjadi di tahun 2025 ini ya. Siap atau tidak siap itu pasti terjadi ya. Tinggal kita ya. Mungkin banyak orang yang tahu ya akan terjadi 2025, tetapi mereka tidak tahu bagaimana mempersiapkan diri ya. Tetapi kita diberitahu ya. Ini yang harus kita pahami. Lalu kita masuk ke latar belakang nama yang benar dan kudus. Kisah Rasul 4 ayat 12 itu jelas ya. Di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang karena nama itu manusia diselamatkan ya. Nama yang benar itu adalah nama Yahweh. Ya, ini juga ya. Saat ini banyak penglihatan ya, banyak nubuatan yang terjadi di seluruh dunia ya. Saya perhatikan. Mereka memanggil nama Yahweh sekarang ya, seperti penginjil terkenal di Amerika juga sudah menyebut Yahweh, ya, di Singapura juga sudah menyebut Yahweh ya. Tetapi mereka belum memanggil Yesua dengan nama Yesua, masih nama lama. Ya, saya kasihan juga ya. Buat apa dia panggil Yahweh kalau nama yang turun ke dunia bukan nama Yesua? Itu juga ya tidak tepat ya, karena mereka juga belum dibukakan. Makanya saya bilang tadi,
mempelainya ini sangat sedikit ya. Mungkin kalau dia punya, yang di Amerika itu ya punya jemaat itu banyak ya, puluhan juta ya, dan tidak mungkin puluhan juta itu di rapture ya. Sekali lagi saya sampaikan, tidak mungkin puluhan juta di rapture ya, karena tidak mungkin puluhan juta orang itu duduk di tahta. Lalu arti dari Yahweh itu adalah lihat paku, lihat tangan. Jadi belum digenapi ya. Gematrianya 8, artinya kudus atau dipisah. Lalu digenapi dengan nama Yesua, Yod-Sin Waw Ayin, lihat paku, hancurkan tangan, atau disalib ya. Salib itu bicara kutuk ya. Lalu gematrianya juga 8, Yesua ya. Jadi Yahweh itu, nama Yahweh digenapi oleh nama Yesua ya. Nama lain itu tidak jelas ya. Kalau saya terjemahkan ya, saya tidak akan beritahu di sini ya. Mau dari bahasa Ibrani, mau dari bahasa aslinya juga itu ketahuan ya nama itu ya. Seperti kemarin juga, memang kita menyebut Yahweh Yesua ya, tetapi bukan disingkat ya. Banyak orang menyingkat Yahsua ya, karena mungkin capek dia bilang Yahweh Yesua, dia singkat aja Yahsua ya. Nama tidak boleh disingkat ya. Hati-hati ya, penyembah-penyembah Bapak Yahweh yang gampang sekali menyebut Yahsua atau Yehusua ya, itu dia gabung itu ya, Yahweh dan Yesua ya. Hati-hati ya, menggabung nama itu tidak gampang ya, karena itu berbeda ya, berbeda zaman ya, dan juga berbeda penggenapan. Lalu penggenapan kelahiran dan kematian ya. Yesua itu Yod-Sin Waw Ayin, lahir 15 Tisri tahun 3758 atau tahun 3 sebelum Masehi atau tahun 3967 tahun sebenarnya. Tahun sebenarnya ini maksudnya adalah tahun di mana Adam ya diusir dari Taman Eden. Disitulah diperhitungkan mulai hari pertama atau tahun pertama Adam masuk ke dunia ini ya. Karena penanggalan Ibrani itu bukan seperti itu ya. Saya tidak tahu tolak ukur dari penanggalan Ibrani sehingga muncul 3758 waktu itu atau 5785 saat ini. Ya kalau kita hitung itu 5785, ya berarti sebenarnya ya rapture itu masih lama, 215 tahun lagi. Makanya mereka tidak percaya rapture. Ya, paham ya Bapak Ibu mempelai Adonis Mesias? Israel itu tidak percaya rapture karena dia punya penanggalan 5785. Ya, masih 215 tahun lagi menurut dia ya. Jadi tidak akan ada rapture bagi mereka. Lalu Yesua itu mati hari Rabu 14 Nisan 3791 atau tahun sebenarnya tahun 4000 ya. Dan ini pada saat hari raya Pesach ya, Paskah ya, dan besoknya ada hari raya roti tidak beragi ya, Yom Hamatsah, dan dia bangkit pas saat itu hari raya buah sulung Yom Habikurim 17 Nisan ya. Jadi pada saat kebangkitan Adonisua itu sama ya, hari raya buah sulung dengan kebangkitannya sama. Tapi sekarang ini beda ya. Karena apa? Yom Habikurimnya Israel itu bukan mengacu kepada kebangkitan Adonisua Hamasya, tapi mengacu kepada kepentingan dari Bani Israel maupun juga pemerintah Israel. Jadi penetapan buah sulung itu adalah otoritas dari pemerintah Israel ya. Tidak ada hubungannya dengan kebangkitan. Kita ya merayakan hari buah sulung sama seperti ketika Adonisua bangkit ya, yaitu 17 Nisan. Itulah buah sulung kita, 17 Nisan. Ya, kalau kalender Yahudi, kalender Ibrani itu beda-beda tiap tahun. Kalau tidak salah tahun ini 22 Nisan. Jadi tidak mungkin kita merayakan Yom Habikurim atau kebangkitan Adonisua itu 22 Nisan. Padahal dia sudah mati 14 Nisan. Kalau 14 Nisan itu jelas, ya mereka juga percaya itu Pesach 14 Nisan. Tapi Yom Habikurimnya
itu beda. Mereka 22 Nisan. Masa kita merayakan kebangkitan 22 Nisan? Karena mereka tidak percaya dengan kematian Adonisua. Ini yang harus kita pahami ya. Jadi nanti turunnya Ruach Kodes itu kita hitung dari 17 Nisan, bukan dari 22 Nisan atau dari 14 Nisan, bukan ya. Makanya ini yang harus kita pahami ya. Makanya tadi saya cerita sama istri saya, Bu Gembala, tadi malam saya mimpi mengenai ini. Ya, nanti besok malam saya akan sampaikan apa mimpi saya ya. Mengenai hari raya. Tadi saya diteguhkan lagi ya, mengenai mimpi ini, dan cuma kita satu-satunya ya, yang mengklaim Yom HaBikurim itu 17 Nisan. Ya, inilah yang dibukakan ya. Jadi artinya begini, sebenarnya ada 2 hari raya besar yang tidak ada tanggalnya, yaitu Yom HaBikurim dan Pentakosta. Tetapi karena Yom HaBikurim sudah digenapi, makanya ada kemungkinan rapture itu terjadi pada saat pencurahan Roh Kudus. Ya. Nah, ini saya juga tidak akan sampaikan terlalu jauh ya. Nanti orang-orang mendengar banyak alergi nanti ya. Artinya apa? Satu-satunya yang tanggalnya tidak pasti itu adalah Pentakosta, bukan Shavuot ya, beda ya. Pentakosta sama Shavuot beda ya. Ini yang dibukakan kepada saya ya. Lalu nama lain itu tidak jelas ya. Yang lahir ya pada bulan Kislew ya, atau kadang-kadang itu jadi Tevet, bulan Tevet ya, Kislew. Dan mereka juga kemarin mengklaim itu menggenapi hari raya Hanukkah. Tidak ya. Hanukkah itu bukan hari raya besar yang ditetapkan oleh Bapak Yahweh, tapi Hanukkah itu adalah hari raya yang dibuat atau ditetapkan oleh orang Yahudi. Artinya itu berbeda ya. Artinya lahirnya saja beda, matinya beda, bangkitnya beda, berarti sosoknya beda. Ya, harusnya seperti itu ya. Tetapi ya banyak orang di luar sana mengklaim itu sama, ya silahkan ya. Lalu kita lihat juga ya, Malaikat Gabriel itu waktu dia diutus oleh Ehad ya, Bapak Yahweh, dia berbicara kepada Maria dalam bahasa Ibrani, bukan bahasa lain ya. Dan inilah pentingnya nama ya. Kenapa Bapak Yahweh itu harus mengutus Malaikat Gabriel ya, supaya memberikan nama kepada bayi yang akan lahir. Ya, kalau nama lain bisa menyelamatkan, buat apa Bapak Yahweh ngomong harus menamakan bayi itu Yesua? Ya, itu Bapak Yahweh itu pencipta loh. Dia bukan penguasa-penguasa seperti di dunia ini yang kayak apa, misalnya orang terkaya di dunia atau orang terhebat di dunia, tidak. Dia itu terhebat di surga dan di seluruh alam semesta. Ya. Jadi artinya apa? Nama itu penting. Ya, makanya dia harus menyuruh Malaikat Gabriel, penghulu malaikat, untuk menyampaikan nama Yesua. Ya. Ini yang tidak dipahami oleh penyembah-penyembah, ya termasuk saya juga dulu. Saya tidak memahami ini, betapa pentingnya arti nama ya. Artinya kesimpulannya, nama Yesua tidak sama dengan nama lain ya. Kita akan masuk di dalam daftar Elohim, kita dikenal dan mengenal dengan sempurna di alam kekekalan ya. Kita akan bangkit berdiri, kita akan baca daftar Elohim dari Lukas 9 ayat 32 sampai 33 dan 1 Korintus 13 ayat 12 ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Namun Petrus dan mereka yang ada bersamanya telah dikuasai rasa kantuk, dan ketika benar-benar terbangun, mereka melihat kemuliaannya, serta 2 orang pria yang sedang berdiri bersamanya. Dan terjadilah ketika keduanya memisahkan diri daripadanya, Petrus berkata kepada Yesua, "Tuhan, sebaiknya kita tetap berada di sini, dan kami akan mendirikan 3 kemah,
satu untuk engkau, dan satu untuk Musa, dan satu untuk Elia, dengan tidak mengerti dia sedang mengatakan apa. Lalu di 1 Korintus 13 ayat 12, 1, 2, 3. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Haleluya, amin. Ya. Silakan Bapak Ibu mempelai Adoni Somasia duduk. Ini kita sudah pernah sering membaca ya. Inilah yang disebut dengan transkonfigurasi ya, di mana Adonisua dilihat oleh Petrus bersama dengan Musa dan Elia ya, di dalam alam kekekalan ya. Saya baca dulu rangkumannya ya. Dalam alam kekekalan atau alam keabadian hanya ada dua alam ya, yaitu alam kehidupan kekal dan alam kematian kekal. Tidak ada alam abu-abu. Ya, ini yang harus kita pahami ya. Jadi kalau orang tidak masuk surga ya masuk ke neraka. Tidak ada masuk ke suatu tempat yang misalnya alam roh, terus mereka selama-lamanya di alam roh, tidak ya. Dia akan masuk ke alam kematian kekal nantinya ya, yaitu di lautan api. Dan di alam kehidupan kekal yaitu Samaim, surga ya. Baik itu di Yerusalem baru maupun juga nanti di bumi baru. Itulah alam kehidupan kekal. Alam kematian kekal di lautan api. Dalam Lukas 9 tadi, ayat 32-33 dikatakan bahwa Yesua wajahnya bercahaya, penuh kemuliaan, dan dia diapit oleh Nabi Elia dan Nabi Musa, Nabi Mose. Rasul Petrus dapat mengenali ketiganya dengan sempurna. Padahal Petrus hidup berbeda 1500 tahun dari Nabi Musa dan beda 900 tahun dari Nabi Elia. Paham ya Bapak Ibu ya? Kok bisa ya Petrus mengatakan itu Musa, itu Elia? Padahal bedanya 1500 tahun, artinya waktu Musa ada, Petrus belum ada. Waktu Elia ada, Petrus juga belum ada. Ya, itu bedanya sampai 1500 tahun atau 900 tahun. Sama seperti kita juga ya. Mungkin kita nggak pernah tahu kakek buyut kita, nggak pernah lihat orangnya, ya. Atau generasi 5 generasi di atas kita tidak pernah tahu ya siapa dia. Bahkan mungkin kalau ketemu di jalan, kalau misalnya dia bisa hidup sampai 200-300 tahun, mungkin kita nggak tahu itu kakek buyut kita. Ya, karena apa? Karena kita tidak mengenal dengan sempurna. Makanya dikatakan tadi, sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, ya. Dan kita mengenal dengan tidak sempurna, ya. Saat ini sekarang kita tidak mengenal dengan sempurna, ya. Lalu berikutnya saya baca lagi ya. Jadi Rasul Petrus dapat mengenali Nabi Musa dan Nabi Elia sekalipun mereka berbeda zaman. Artinya di alam kekekalan Rasul Petrus diberi penglihatan sempurna dan mengenal dengan sempurna Nabi Musa dan juga Nabi Elia. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 12 tadi dikatakan bahwa sekarang ini kita tidak mengenal dengan sempurna, tetapi nanti di keabadian, di kekekalan kita mengenal dengan sempurna seperti kita juga dikenal dengan sempurna. Ini tadi yang saya sampaikan ya. Bapak Ibu mempelai Adoni Somasia, ketika saya masuk ke ruang perjamuan, saya dikenal dengan sempurna dan nama saya dipanggil oleh nabi-nabi dan juga oleh rasul. Demikian juga saya mengenal mereka dengan sempurna. Ya, artinya saya tahu itu Abraham, saya tahu itu Mose, ya, saya tahu juga itu rasul-rasul ya, seperti Rasul Yakobus ya, rasul-rasul yang lain, Petrus, saya juga tahu mereka ya. Kenapa? Karena kita mengenal dengan sempurna di alam kekekalan. Lalu kita juga lihat ya di rangkuman berikutnya, kita juga dapat membaca di Lukas 16 ayat 19-31 ya, yang ditulis mengenai orang kaya dan Lazarus, di mana orang kaya dapat mengenal dan melihat Lazarus dan Bapa Abraham dengan sempurna. Padahal Abraham berbeda zaman dengan Lazarus dan orang kaya, yaitu kurang lebih
1800 tahun bedanya ya. Artinya apa? Kok bisa orang kaya di alam maut ini dia bisa tahu itu Abraham, Bapak Abraham ya. Padahal waktu Abraham ada dia belum ada ya. Bedanya juga cukup jauh ya, 1800 tahun ya. Dengan kata lain, semua manusia yang saat ini ada di alam maut maupun di Samaim dari segala zaman dan tempat, semuanya dikenal dan mengenal dengan sempurna ya. Jadi kita ini nanti ya, kalau masuk di alam kekekalan ya, baik itu di alam maut maupun juga di Samaim, kita mengenal dengan sempurna ya. Seperti diri kita dikenal ya. Jadi kita itu semua orang akan diketahui ya. Contohnya gini, ketika nanti di hari penghakiman, ya, ketika ada satu orang dihakimi, maka semua yang ada di pelataran untuk dihakimi, dia akan mengenal dengan sempurna siapa dia. Bahkan akan mengenal apa yang dia perbuat selama dia hidup. Ya, itu semua diputar ya. Makanya jangan kita masuk di hari penghakiman yang artinya dihakimi untuk masuk ke lautan api ya, tetapi kita nanti diberi mahkota, itulah yang penting ya. Dan kita akan duduk sebelum hari penghakiman, kita akan diberi mahkota dan akan duduk di tahta bersama-sama dengan Adoni Yesua ya, untuk menghakimi bangsa-bangsa dan juga 12 suku Israel ya. Jadi artinya kita mengenal dengan sempurna. Makanya tadi saya bilang orang-orang yang kita hakimi pun nanti dia akan mengatakan, lah ini kan juga dulu pernah begini, pernah begitu gitu ya. Karena dia tahu kita ya. Makanya disitulah yang saya sampaikan, Adoni Yesua itu membela kita ya. Membela kita artinya ketika mereka mendakwa, wah itu kok bisa menghakimi saya, kan dia lebih jahat dari saya. Dia melakukan ini, melakukan itu dan sebagainya. Dan karena seperti saya bilang tadi, dia kenal kita dengan sempurna. Sejak kita lahir sampai kita mati, dia kenal dengan sempurna. Atau sejak kita lahir sampai kita di rapture, dia kenal kita sempurna. Tapi disitulah Adoni Yesua akan mengatakan, aku tidak pernah tahu mempelaiku berbuat dosa, dan mereka tidak pernah berbuat dosa. Kenapa? Karena semua dihapus, dosa kita dihapus. Ini yang harus kita pahami ya, Bapak Ibu ya. Jadi jangan kita mengklaim, wah tidak ada yang tahu kok, tidak ya. Nanti di penghakiman semuanya terbuka ya. Orang yang mungkin hidup beda zaman sama kita, seperti misalnya, ya ini maaf aja, misalnya Hitler, ya, misalnya Hitler tuh ada di alam maut, ya, pada saat nanti kita hakimi dia, Hitler pun nanti akan mengatakan, wah itu pendosa itu, misalnya, ya, dan kita dibela oleh Adoni Yesua ya, karena yang membela kita adalah pencipta kita. Makanya tadi ya, orang kaya tadi itu dia bisa mengetahui Abraham ya, termasuk juga Lazarus ya. Sebenarnya begini, kalau orang kaya mengadakan pesta ya, kadang-kadang kan banyak pengemis itu ya. Sebenarnya orang kaya ini harusnya tidak kenal sama pengemis itu, tidak kenal dengan Lazarus, secara pribadi tidak kenal sebenarnya ya. Meskipun dia misalnya mengutip-utip makanan ya dari remah-remah dari meja yang jatuh ya, remah-remah yang jatuh dari meja orang yang makan. Orang kaya kan dia pasti pesta kan pasti dia di dalam kan. Sementara yang namanya Lazarus pasti kan ada di ya jauh lah gitu kan. Tapi ketika di alam kekekalan, sekalipun dia ada di alam maut dan si Lazarus ada di pangkuan Bapak Abraham, ya, Abraham bosom ya. Artinya apa? Artinya dia kenal. Wah itu dulu suka ke tempat saya ketika saya melakukan pesta ya. Dia mengambil remah-remah yang jatuh dari meja orang-orang yang sedang makan. Dia kenal dengan sempurna ya. Makanya dia bilang, Bapak Abraham, suruhlah Lazarus ya meneteskan satu tetes saja air, karena tempat ini sangat panas ya. Artinya apa? Dia mengenal dengan sempurna ya. Lalu ciri-cirinya apa? Hidup kita ini di dunia,
dibatasi oleh ruang dan waktu ya. Jadi kita tidak dapat melihat masa lalu dan masa depan secara fisik atau jasmani. Karena pertama kita belum lahir ataupun kita sudah meninggal ya. Contohnya tadi ya, kakek buyut kita waktu hadir kita belum lahir. Terus waktu kita meninggal, kita tidak pernah melihat cucu buyut kita misalnya, atau cucu kita tidak sampai kita lihat ya. Jadi kita tidak mengenal mereka ketika kita di dunia. Tetapi ketika jasmani ini kita sudah lepas dari tubuh, roh dan jiwa, maka roh kita masuk di dalam alam kekekalan ya, di alam kematian kekal maupun juga di alam kehidupan kekal. Dan kita mengenal dan dikenal dengan sempurna oleh semuanya ya. Jadi ketika kita nanti sudah meninggal ya, atau kita sudah di rapture, kita tahu ya siapa, mulai dari Adam kita kenal dia, Adam sampai nanti manusia terakhir kita akan mengenal mereka dengan sempurna, begitu juga kita dikenal dengan sempurna. Adonisua, Nabi Elia dan Nabi Musa, sewaktu mereka dilihat Petrus, inilah disebut dengan transkonfigurasi ya, karena mereka berada di alam kekekalan dan menggunakan tubuh kemuliaan atau tubuh kekal. Begitu juga bagi yang sudah mati, seperti orang kaya masuk ke alam maut, dia menggunakan tubuh roh, sedangkan Lazarus dan juga Bapak Abraham menggunakan tubuh kemuliaan. Begitu juga orang-orang yang saat ini ada di Samaim dan di alam maut, mereka saling mengenal dan dikenal dengan sempurna, baik sejak zaman Adam maupun nanti sampai manusia terakhir di dunia ini, semua saling mengenal dan dikenal satu sama lain, karena sudah tidak lagi dibatasi ruang dan waktu. Kita akan berada di alam multidimensi ya, tanpa ada batas-batas lagi. Termasuk kita pun nanti mengenal kakek buyut kita ya, misalnya contohnya tadi 10 generasi di atas kita yang tidak pernah kita ketahui, begitu juga kita dikenal mereka dengan sempurna ya. Tetapi bedanya kalau nanti kita sudah berada di penciptaan baru, di Yerusalem baru, maka semuanya baru dan semua ingatan kita pun akan menjadi baru, karena semua masa lalu kita akan dihapus ya. Jadi nanti di penciptaan baru kita tidak lagi mengenal ataupun mengetahui orang-orang yang ada di alam maut ya, atau di lautan api kalau di penciptaan baru ya. Tetapi orang-orang nanti ada di lautan api setelah hari penghakiman, mereka tetap saling mengenal di dalam siksaan tersebut, dan mereka saling menghujat dan mengalami siksaan kekal selamanya ya. Itu bedanya Bapak Ibu ya, mempelai Adonis Mesia. Jadi kalau kita nanti sudah di alam kekekalan, di penciptaan baru, di Yerusalem baru, kita tidak lagi mengenal masa lalu kita. Kita tidak lagi mengenal orang-orang di sekitar kita, termasuk keluarga kita, yang mereka masuk misalnya ke lautan api, kita tidak mengenal mereka lagi. Tetapi orang yang di lautan api, mereka masih saling mengenal sesama yang disiksa di lautan api. Ya, mereka saling mengenal dan mereka saling menghujat. Ya. Misalnya ya, kalau sama-sama satu keluarga atau teman ya, wah gara-gara kamu saya di sini, gara-gara kamu saya dibeginiin dan sebagainya. Dan itu kekal ya, sakitnya kekal, ingatannya juga selalu mengingat ya, artinya mengingat hal-hal yang tidak baik ya. Itu yang harus kita pahami ya Bapak Ibu mempelai Adonis Mesia. Jadi artinya nanti di alam kekekalan kita dikenal dan mengenal dengan sempurna ya, kecuali di penciptaan baru ya. Penciptaan baru artinya kita yang di penciptaan baru, kita tidak lagi nanti mengenal orang-orang yang ada di lautan api. Tapi yang di lautan api mereka saling mengenal ya, dan mereka saling menghujat ya. Dan mereka juga tidak perlu membicarakan yang ada di Samaim. Karena buat apa? Karena mereka juga selama di lautan api ya, mereka akan menjerit-jerit setiap saat ya. Tidak akan mungkin mereka mengingat-ingat lagi. Kesimpulannya adalah alam kekekalan adalah alam yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Alam kekekalan melingkupi alam kematian, roh, dan alam surga, alam Samaim. Jadi ini saya bilang tadi ya, di alam kekekalan itu cuma ada dua ya, alam kematian atau alam roh dan alam surga. Di luar itu tidak ada ya, tidak ada alam abu-abu ya, tidak ada istilahnya begini, nanti orang itu di alam
itu dia hidup seperti di dunia tetapi dia dalam bentuk roh, tidak ya. Jadi ini yang harus kita pahami ya. Jadi termasuk juga nanti fallen angel, dia akan dilempar ke lautan api ya. Jadi dia tidak lagi seperti saat ini. Alam maut itu adalah tempat mereka ya. Alam roh itu tempat mereka ya, markas mereka istilahnya. Tapi lautan api itulah hukuman buat mereka dan pengikut-pengikutnya. Di alam kekekalan kita mengenal dan dikenal dengan sempurna oleh semua manusia sejak dari zaman Adam sampai manusia terakhir yang hidup di dunia ini. Di alam kematian atau alam tubuh roh dan alam samaim atau alam tubuh kemuliaan, semuanya akan hidup kekal, mati kekal atau hidup kekal. Nanti di lautan api, alam kematian kekal, setelah penghakiman, maka semua orang yang di dalamnya akan saling menghujat dan disiksa selamanya. Ini tadi yang saya sampaikan ya, kalau orang sudah di lautan api, mereka tetap saling mengenal ya, dan mereka saling menghujat ya, saling ya, mereka cuma bisa menghujat ya. Karena apa? Karena mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi kalau orang yang masuk ke alam maut atau masuk ke alam nanti lautan api, ya mereka ya hanya menerima siksaan saja, tidak bisa membela diri ya. Ini yang harus kita pahami ya Bapak Ibu ya. Banyak orang berpikir dia nanti masuk alam roh, nanti saya hajar itu si Satan itu, nggak bisa dia. Ya, karena apa? Karena dia menggunakan tubuh roh ya. Jadi disiksa itu dengan tubuh roh ya, itu sakit ya. Karena dia sendiri tidak bisa membela diri. Ya, bahkan dia mau mengelak saja tidak bisa. Mau jalan saja keluar dari situ tidak bisa. Dia akan tetap dibakar ya, tetap mengalami panasnya, misalnya belerang atau apa di sana ya, ribuan derajat ya, menghancurkan rohnya ya, tubuh rohnya. Ini yang harus kita pahami ya. Sedangkan orang-orang yang masuk ke penciptaan kembali atau Yerusalem baru, semua ingatan yang di masa lalu akan dihapus, dikuduskan atau diriset, dan hanya memikirkan hal-hal yang baru atau hal-hal yang kudus saja, disamain ya. Jadi nanti kalau kita sudah di Yerusalem baru, kita tidak lagi mengetahui masa-masa lalu kita karena semuanya sudah dihapus, termasuk juga TKP kita sudah tidak ada lagi ya, tempat kejadian perkara istilahnya. Bumi lama akan hilang ya. Sebenarnya bumi lama ini nanti akan dimasukkan ke lautan api, dibakar semuanya ya, bersama dengan isi-isinya, termasuk alam maut pun nanti akan dimasukkan ke lautan api. Itu namanya hilang ya, hilang kekal, tidak ada lagi, bekasnya pun tidak ada lagi ya. Kita yang akan di rapture nanti akan menggunakan tubuh kemuliaan dan memasuki penciptaan baru. Semuanya baru, semuanya kudus ya. Jadi itu ya Bapak Ibu, mempelai Adonis Somasia, supaya kita memahami bahwasanya rahasia-rahasia samaim ya, rahasia-rahasia alam roh ini tidak sesederhana ya yang kita pikirkan ya, seolah-olah kita sudah mengerti padahal kita sendiri tidak tahu ya. Seperti yang pernah atau yang sering saya sampaikan, ada orang yang mengatakan berdoa di alam roh untuk mencari berkat ya, karena mereka belum pernah masuk alam roh, jadi mereka tidak tahu ya alam roh itu apa. Alam roh itu adalah alam kematian ya, bukan samaim. Sekali lagi saya sampaikan, alam roh itu adalah alam kematian, dan alam roh itu hanya ada di bumi ini ya. Roh itu tidak bisa keluar dari bumi ini, dia ada di bawah bumi ini ya. Ini yang tidak difahami orang ya. Jadi tidak mungkin kalau orang disiksa di alam maut, di neraka, dia bisa keluar dari itu, tidak mungkin. Apalagi dia mau ke samaim, ke surga, tidak mungkin. Bagaimana caranya? Karena apa? Karena mereka tidak tahu ya. Jadi artinya apa yang saya alami ya selama 37 tahun, inilah yang saya selalu sampaikan ya. Supaya apa? Supaya kita mengerti ya, keselamatan itu sangat mahal harganya ya. Kalau kita tidak percaya ya, tidak mengakui tubuh dan darah Adonis Hamasya, dan juga tidak mengakui minyak kudusnya dan juga baptisan Roh Kudus, maka kita tidak mungkin masuk ke samaim. Jangankan di rapture, masuk ke samaim pun tidak mungkin ya.
Karena apa? Karena kalau sudah di sana nanti kita tidak ada istilah begini. Wah, Bapak Yahweh, Adoniswa, kan bukan saya yang salah kan itu, gembala itu, pimpinan rohani itu, dia mengajari saya begini begitu. Kita ini manusia yang punya, meskipun kita punya free will ya, kita punya keputusan ya. Makanya dikatakan melalui mulutmu, melalui perkataanmu engkau dihukum, melalui perkataanmu juga engkau diberkati, diselamatkan. Jadi nggak ada lagi istilah seperti itu, karena kita sudah masuk di alam kekekalan ya. Kalau udah kematian kekal ya sudah. Nggak ada istilah nanti bangkit lagi atau masuk lagi ini untuk perbaiki hidup, tidak ada ya. Tidak ada kesempatan seperti itu lagi. Makanya kesempatan itu selama kita hidup. Ya jangan main-main ya dengan hidup kita ini ya. Itu yang selalu saya sampaikan ya. Jadi makanya saya bilang kalau ya saya juga kadang-kadang sedih ya dengan orang-orang yang dulu pernah gabung dengan kita ya, terus sekarang malah menghujat ya. Saya tidak ada masalah ya mereka menghujat, karena saya ini siapa ya. Tapi kalau mereka menghujat, artinya menghujat YIRH Ehad, karena YIRH Ministry ini adalah ya YIRH Ehad yang ini kan ya, yang istilahnya memerintahkan gitu ya. Ya mereka bukan menghujat saya, mereka menghujat YIRH Ehad, dan itu mengerikan ya. Jadi jangan coba-coba mengklaim sesuatu yang mereka tidak mengerti ya. Karena apa? Karena ini fatal ya. Ini yang harus kita pahami ya, mempelai Adoni Somasia, supaya kita mengerti, karena rapture itu sangat sedikit yang akan di rapture, dan juga waktunya sebentar lagi ya. Ada kemungkinan di tahun 2025 ini, jikalau semuanya digenapi sesuai dengan Dafar Elohim ya, Dafar Adoni Somasia, dan tanda-tandanya sudah ada di Israel ya, di Yerusalem ya. Karena itulah barometer untuk memasuki atau mengakhiri hari ke-6 ya. Jangan sampai terlambat, masih ada waktu. Aba Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adonai Somasia, Birwa Kodes, memberkati dan memimpin kita sampai kita semua mempelainya di rapture, masuk ke Samayim, surga kekal, Yerusalem baru. Haleluya, amin. Kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Bapak Yahweh pada sabatmu ini, di ibadah kami pada saat ini. Kami ucap syukur Engkau sudah berbicara kepada kami Bapak Yahweh. Kami mempelai kudus Adoni Somasia. Kami sudah mendengarkan Dafar Elohim, Dafar Adoni Somasia. Dan biarlah Dafarmu dimeteraikan di dalam roh hati kami yang paling dalam, menjadi rema dalam kehidupan kami, dan berbuah-buah 30, 60, bahkan sampai 100 kali ganda. Dan nama Bapa Yahweh, nama Adoni Somasia, nama Ruach Kodes senantiasa dipermuliakan di dalam sepanjang kehidupan kami sampai selama-lamanya. Dan juga sebentar kami akan menyatu dengan Engkau Adoni Somasia melalui tubuh dan darah-Mu. Dan juga kami akan dikuduskan dengan minyak kudus-Mu. Dan biarlah kekudusan-Mu, kebenaran-Mu, kemuliaan-Mu senantiasa menguduskan kami, membenarkan kami, dan memuliakan kami menjadi mempelai kudus-Mu Adoni Somasia. Sehingga nanti ketika Engkau datang Adoni Somasia, Engkau datang menjemput kami mempelai kudus-Mu dari YIRH Ministry. Kami semua terbang kawan-kawan pada saat rapture, masuk ke dalam kerajaan Samayim, pada pesta perjamuan anak domba, di rumah Bapa Yahweh Elohim Sebaot sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa Yahweh. Kami sambut tubuh dan darah Adoni Somasia dan minyak kudusnya. Haleluya. Amin. Ya, silakan Bapak Ibu.